Ketika saya diminta untuk berbicara tentang ke-NU-an, maka saya langsung tertuju kepada sosok pendiri Nahdlatul Ulama. Siapa pendiri Nahdlatul Ulama? Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Karena tentu kita sebagai pemuda Nahdlatul Ulama ini kan ingin memperjuangkan cita-cita besar dari para muassis Nahdlatul Ulama, khususnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kalau kita ingin memperjuangkan cita-cita dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, berarti kita harus kenal pemikiran dan karya-karya beliau. Jangan sampai kita ini mengaku sebagai pemuda Nahdlatul Ulama tapi ternyata tidak kenal kepada apa sebenarnya yang menjadi pemikiran dan yang menjadi cita-cita besar daripada pendiri Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Maka karena itu, pertama kali bagi kita sebagai pemuda Nahdlatul Ulama, kita harus membaca karya-karya pendiri Nahdlatul Ulama. Yang salah satunya yang paling pokok adalah karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Selain Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga banyak ulama-ulama NU yang memiliki karya-karya besar yang diakui di tingkat internasional. Cuman sayang kita ini kurang punya kepedulian, sehingga seolah karya-karya yang hebat-hebat itu hanya karya ulama luar negeri. Padahal ulama-ulama kita itu juga punya karya-karya yang kualitasnya tidak kalah dengan karya-karya ulama di luar negeri. Salah satunya adalah karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini dikumpulkan diantaranya di dalam kitab ini, Irsyadus Syari fi Jam'i Musannafatis Syekh Hasyim Asy'ari. Ini saya kira anak-anak, adik-adik pemuda Nahdlatul Ulama harus punya ini. Harus punya dan harus dibaca. Misalnya nggak bisa baca yang berbahasa Arab, ini sudah banyak diterjemahkan. Jadi ini harus dibaca sehingga kita kenal, tahu betul apa sih sebenarnya yang dicita-citakan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu. Kalau nggak baca ini, kita apa kemudian yang ingin kita perjuangkan itu apa? Itu kan kita nggak ngerti. Namun sebelum saya masuk ke kitab ini, saya ingin menjelaskan sedikit dulu tentang Hadratus Syekh sesuai dengan kitab ini. Jadi ada seorang tokoh besar menulis tentang Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dalam bahasa Arab. Judulnya luar biasa. Ini harus sampean ketahui. Judulnya ya, dicatat ya. Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari wadhi'u labinati istiqlal Indonesia. Maha Guru Ulama Nusantara, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, peletak dasar atau batu pertama kemerdekaan Indonesia. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan oleh Sayyid Asad Shihab mengenai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pulang ke Indonesia dan cita-cita besar Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian di sini ada dawuhnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang harus sampean catat. La khaira fi ummatin idza kana abna'uha juhala wala tasluhu ummatun illa bil ilmi. Tidak ada kebaikan di dalam satu umat apabila warganya, masyarakatnya, pemudanya adalah orang-orang yang bodoh. Dan tidak akan jaya suatu bangsa, satu umat kecuali dengan ilmu. Ini menunjukkan begitu besar perhatian Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kepada pendidikan. Sampai-sampai beliau mengatakan bahwa satu umat, satu bangsa
itu tidak akan jaya kecuali dengan ilmu. Ilmu apa? Ilmu apa saja, yang penting adalah ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat bagi kita diri sendiri, bermanfaat kepada orang lain, bermanfaat untuk kejayaan agama kita, bermanfaat untuk kejayaan bangsa kita. Bahkan Debuna Syekh Abdul Halim Mahmud ketika bicara ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, itu kata beliau, ketika Allah berfirman innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, itu di sebelumnya, ayat sebelumnya itu malah berbicara ilmu alam, berbicara biologi. Ini menunjukkan bahwa yang dikehendaki ilmu di dalam Al-Quran tidak hanya ilmu yang sekarang disebut dengan ilmu agama. Cuma memang ilmu itu ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Kalau yang belajar fikih, belajar caranya sholat, zakat, puasa, haji bagi yang hendak haji, itu fardu ain. Kemudian misalnya belajar tentang kedokteran, itu fardu kifayah, itu saja. Dan ada yang sunnah, itu saja bedanya. Kecuali memang ilmu-ilmu yang bermadharat, ilmu-ilmu yang membahayakan, maka ini yang tidak boleh untuk dipelajari. Maka dari kitab ini sampean harus ketahui bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari adalah seorang peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia. Kemudian di dalam kitab ini juga Hadratus Syekh mengatakan bahwa kejayaan bangsa, kejayaan agama, kejayaan umat itu harus dengan ilmu. Makanya dawuh Imam Syafi'i, man aradad dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menghendaki dunia maka dia harus punya ilmu. Siapa yang ingin menghendaki akhirat maka dia harus punya ilmu. Ini satu dari kitab ini, harus punya ya. Harus punya kitab ini. Kitab Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi'ul Labinat Istiqlal Indonesia, karya Sayyid Muhammad Asad Syihab. Kemudian saya masuk kepada karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Di dalam kitab ini, kumpulan karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini aja ada banyak sekali. Ada beberapa kitab dari karya beliau. Yang pertama itu adalah Kitabu Adabul Alim wal Muta'allim. Karya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang pertama adalah Adabul Alim wal Muta'allim. Etika pelajar dan guru. Jadi tidak hanya pelajar yang harus beretika, guru juga harus beretika. Nah, kitab ini harus sampean juga baca. Pemuda Nahdlatul Ulama itu harus baca Adabul Alim wal Muta'allim. Di mana di dalam kitab ini Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menjelaskan rahasia sukses, bagaimana menjadi santri yang sukses, menjadi guru yang sukses. Nah, karena Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari kan kita mengakui semuanya, ya apa tidak? Bahwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ini adalah salah satu contoh terbaik santri yang sukses, kiai yang atau guru yang sukses. Maka bagaimana kita meneladani beliau, mempelajari bagaimana beliau menjadi santri sukses dan bagaimana menjadi kiai yang sukses, dipelajari di dalam kitabnya.